Rekan RKN, kembali lagi bersama saya Sebastian di Galeri Opini. Nah, kali ini saya kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang ahli keuangan negara dari Universitas Jayabaya. Saya mengundang beliau karena ada dua hal. Yang pertama, kita saat ini sedang rame membicarakan soal keuangan negara, terutama kalau kita bicara soal utang dan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sering diminta menjadi saksi ahli di Kejaksaan Agung maupun di Pengadilan Tipikor. Jadi obrolan kami pada kesempatan ini seputar terkait pengelolaan keuangan negara, dan juga mungkin nanti kita akan bicara soal korupsi yang terjadi di Indonesia. Apa kabar Pak Sumarjo, Prof. Sumarjo? Ya, persisnya apa kabar? Selamat siang Pak Sebastian, kabar baik. Salam hormat. Ini luar biasa dan tetap fit ya. Sudah Ya. di usia 72 tahun. Nah, ini senang bisa diajak ngobrol serius, tetapi dalam suasana yang lebih santai ya. Siap. Karena topik yang kita bahas ini relatif agak berat. Jadi kita buat lebih ringan supaya masyarakat kita bisa memahami apa yang kita bicarakan. Nah, Siap. Prof, begini Prof. Anda ini kan ahli keuangan negara. Nah, saya pengen dapat penjelasan. Kira-kira bagaimana Anda melihat soal keuangan negara kita saat ini? Baik-baik saja kah? Atau tidak baik-baik saja? Nah, ini gimana nih Prof? Oke Pak Sebastian, selamat sore. Pertanyaan ini sangat berat untuk dijawab. Namun saya ingin menyampaikan secara independen berdasarkan fakta yang ada. Memang di akhir-akhir ini pengelolaan keuangan Indonesia agak sulit, terutama pada masa pandemi. Ya. Namun yang menjadi catatan saya tentang pengelolaan keuangan negara ini, politik anggaran yang disusun oleh pemerintah bersama DPR ini kurang menyentuh untuk kepentingan rakyat kecil ke bawah. Maksudnya gimana itu? Maksudnya artinya bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 itu bahwa pengelolaan keuangan negara dan anggaran ini sebetulnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Namun politik anggaran yang dibuat oleh pemerintah ini belum membumi. Artinya di situ bahwa banyak belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih banyak ke belanja modal, belanja barang jasa, dan belanja pegawai. Termasuk modal. transfer daerah. Nah, ini belanja modal. Biar publik itu mengerti belanja modal itu maksudnya apa? Yang dimaksud belanja modal ini artinya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk aset tetap. Misalnya untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran kementerian yang sangat mewah. Yang di situ perlu biaya perawatan yang sangat mahal. Dan itu tidak produktif dari sisi teori utang. Kemudian membangun infrastruktur yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh rakyat. Itu akhirnya akan membebani APBN kita. Kemudian belanja barang jasa, karena gini, politik anggaran kita itu oleh aparatur negara ini punya prinsip menghabiskan anggaran setiap tahun anggaran. Bukan berbasis kinerja. Bahkan di dalam menyusun anggaran pun ada praktek-praktek maaf. Bukannya sekarang sudah berubah? Kalau dulu sekarang ini kan sudah anggaran berbasis kinerja kan? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003
itu bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara di dalam menyusun anggaran harus berbasis kinerja. Itu undang-undang. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya masih berpola lama. Artinya bahwa aparatur negara ini dalam menggunakan anggaran ini dipakai pada akhir tahun. Sehingga dengan prinsip yang penting anggaran habis dan nanti bisa menyusun kembali disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ini yang menjadi masalah. Jadi Prof mau mengatakan bahwa pengelolaan keuangan negara kita ini masih belum efektif dan efisien. Ya. Begitu. Belum menyentuh untuk kepentingan rakyat kecil. Belum menyentuh untuk kepentingan rakyat. Terutama untuk kepentingan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Nah kalau masih banyak untuk kepentingan elit-elit politik tertentu. Prof, sekarang ini kan kita lihat tol di mana-mana, ya, pelabuhan juga udah bagus, bandara udah bagus, lalu apa lagi? Bukankah peruntukan itu sudah tepat? Saya secara pribadi sebagai ahli keuangan negara, saya memberikan nilai 100 untuk Presiden Jokowi. Beliau memulai pemikiran out of the box. Artinya selama dia memerintah hampir 8 tahun ini sudah memberikan sumbangsih kepada negara, terutama dalam infrastruktur. Namun saya sebagai ahli keuangan negara merekomendasikan sebaiknya menggunakan skala prioritas dalam membangun belanja modal. Artinya pemerintah harus tetap tunduk kepada konstitusi, sedangkan rakyatnya itu dulu penting. Tapi kan Indonesia ini sudah 76 tahun ya, udah mau 78 tahun, 77 tahun. Kita merasakan ada infrastruktur yang luar biasa ini baru sekarang. Tadi Prof bilang, ini Presiden Jokowi ini luar biasa memimpin dengan cara out of the box. Kalau dia tidak berpikir out of the box, mungkin nggak berani nih bikin kayak begini. Nah, bagaimana Anda melihat yang sekarang dengan yang sebelumnya, karena sama-sama pengelolaan keuangan negara kan? Ya, tapi kalau kita berbicara infrastruktur, kalau kita mau lakukan pertanyaan kepada rakyat menengah kecil, mereka selalu akan mengatakan sebaiknya pemerintah memprioritaskan mengenai kebutuhan pokok rakyat. Artinya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini harus menyentuh rakyat kecil. Artinya semua barang-barang harga ini bisa dikendalikan. Terutama jangan lupa tentang subsidi. Nah, kemudian tentang tol yang dibangun Pak Jokowi ini saya setuju, namun dengan catatan menggunakan skala prioritas. Artinya kalau di situ memang membebani APBN, sebagainya kerjasama dengan pihak swasta, sehingga APBN kita tidak tergerus untuk infrastruktur tol ini. Kecuali kalau tol yang dibangun oleh APBN tanpa hutang yang biaya dengan pajak, kemudian mereka bebas membayar biaya tol. Nah, itu baru pemerintah betul-betul melaksanakan perintah konstitusi. Oke, Prof, saya ingin menggali sedikit. Untuk pembangunan kita sekarang ini kan ada model pembangunan yang dibiayai oleh APBN ya. Lalu kemudian ada juga yang model kerjasama. Nah, kalau infrastruktur yang luar biasa dibangun saat ini, apakah semuanya dari APBN atau juga ada pola kerjasama dengan pihak swasta? Bahkan dengan pihak asing juga kan? Ya, kalau menurut pendapat saya memang untuk infrastruktur yang sifatnya komersial itu sebaiknya dibiayai di luar APBN. Tetapi itu yang sifatnya tidak komersial untuk kepentingan publik sebaiknya melalui APBN. Dengan catatan pertumbuhan ekonomi kita di atas 8% per tahun. Karena apa? Di situ nanti tidak akan lagi muncul pembiayaan melalui hutang. Artinya bahwa pembangunan ini boleh dibiayai dengan utang, namun yang sifatnya produktif. Contohnya kita membangun bendungan untuk irigasi, waduk, kemudian jaringan tersier untuk pendidikan, untuk riset, untuk rumah sakit, untuk pertanian, untuk peternakan. Yang di situ nanti hasil produksinya akan biasa untuk membayar utang berupa pokok pinjaman dan bunga.
Oh. Tetapi kalau pembangunan ini dibiayai dengan utang dan di situ tidak produktif, nanti akhirnya akan membebani APBN dan tentunya juga nanti akan menjadi beban dan tanggung jawab rakyat Indonesia. Nah, saya tadi Prof sudah singgung soal utang. Nah, saya ingin apa namanya mengajak Prof untuk sedikit bicara soal utang. Utang kita sekarang ini sudah tembus angka 6.000 triliun lebih ya. Mungkin Prof bisa jelaskan. Nah, utang ini kan bukan baru sekarang. Utang ini kan sudah dari zaman dulu, dari zaman sejak Indonesia ini berdiri sudah ada utang kan. Lalu ini sampai sekarang, cuma ini sudah tembus angka 6.000. Apa sih yang bisa dijelaskan dengan angka 6.000 itu? Ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus optimis bahwa pemerintah yang sekarang maupun yang akan mendatang mampu membayar hutang kita. Karena negara kita ini negara besar, banyak sumber daya alam. Namun menurut saya, memang dalam kondisi sekarang ini tahun 2022 ini menurut penjelasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, utang kita sudah mencapai 6.000 triliun. Ini adalah akumulasi ya Pak ya. Akumulasi. Jadi utang kita akumulasi, bukan berarti utang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi akumulasi tahun-tahun sebelumnya. Dari pemerintahan sebelumnya. Namun jumlah utang kita 6.000 triliun sudah equivalent dengan 41% daripada produk domestik bruto. Artinya kita mesti mengerem karena utang kita sudah lampu kuning. Oh, lampu kuning. Tapi gini, pertanyaannya gini. Kita sebagai sebuah negara boleh kan berutang? Oh iya, di dalam ilmu keuangan maupun ilmu ekonomi makro maupun ilmu akuntansi, hutang itu wajib dan halal. Sepanjang hutang itu untuk produktif. Misalkan suatu perusahaan untuk memperluas plant pabrik sehingga menaikkan produksi dan penjualan sehingga labanya besar. Dari laba ini bisa untuk membayar pokok pinjaman dan bunga hutang. Nah, bagi ilmu ekonomi makro negara boleh utang. Tidak ada di dunia ini negara yang tanpa utang. Dan Indonesia ini masuk nomor 7 utang terbesar di dunia, nomor 7 Pak. Nomor 7 ya? Nomor 7 pada saat ini dengan nilai 6 triliun, bahkan kita masuk rating BB+. Apa itu artinya? Rating itu artinya bahwa resiko kegagalan itu kita masih bagus. Kita BB+ itu artinya masih banyak investor nantinya akan investasi di Indonesia. Masih aman artinya. Oh, artinya masih aman. Masih aman. Tetapi jadi kalau orang bilang ini utang Indonesia ini sudah berbahaya, Indonesia bangkrut, itu berlebihan lah ya. Artinya mungkin dari sisi keilmuan beliau-beliau ini kurang memahami tentang makna utang dan rasio utang. Menurut saya masih aman. Artinya karena masih 40% rasio dengan PDB. Cuman memang kalau kita lihat di sini memang sudah lampu kuning kedip-kedip. Nah, di sini mestinya Ibu Menteri Keuangan mulai mengendalikan mengenai pengeluaran belanja negara. Artinya diprioritaskan hal yang skala prioritas, termasuk belanja modal, belanja barang dan jasa. Nah, kalau untuk belanja pegawai ini tergantung struktur organisasi pemerintahan kita. Tapi kelihatan sekarang ini kok gemuk-gemuk nih kita. Oh gitu ya. Banyak orang yang diangkat menjadi ahli-ahli, menjadi apapun bentuknya, tapi akan pembiayaan melalui gaji pegawai. Oke. Nah, ini harus dikendalikan. Ini khusus kita fokus di utang pemerintahan Jokowi. Gimana nih Prof melihat? Ada lonjakan utang yang luar biasa signifikan? Kalau dari sisi saya sebetulnya menurut saya bahwa utang yang diambil oleh pemerintahan Jokowi ini termasuk relatif baik. Artinya di situ bisa dikendalikan dengan baik penggunaannya ya, pemanfaatannya, dan artinya
saya amati selama 1 tahun terakhir ini kelihatannya praktek-praktek penyalahgunaan uang negara sudah mulai turun ini. Oh gitu. Iya, sudah mulai turun ini. Ini berita gembira dong. Iya, sudah mulai turun. Artinya bahwa saya lihat KPK ini hanya menangani kasus-kasus tipikor yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta. Oh. Artinya tidak seluruhnya menggarong uang negara ini. Artinya ini saya melihat bahwa ini tindak pidana korupsi sudah mulai menurun ini. Bukan berarti prestasi aparat penegak hukum, tapi mungkin pengelolaan keuangan negara sudah mulai membaik. Sudah mengarah ke clean governor dan clean governance. Jadi sudah lebih baik. Artinya bahwa Menteri Keuangan sudah mempunyai kiat-kiat bagaimana cara mengurangi tindak pidana korupsi. Artinya sanksinya sangat tegas. Artinya yang mereka laporan keuangannya kurang tepat waktu, mereka dikurangi di anggarannya. Pemerintah daerah yang mereka menahan uang di bank diberikan teguran keras. Ini artinya bahwa pemerintahan Jokowi betul-betul mengelola keuangan negara sesuai dengan undang-undang ini. Baik menurut saya. Oh gitu ya? Ya, tingkat korupsi sudah mulai menurun. Karena saya lihat di Kejaksaan Agung ini yang ditangani adalah kasus-kasus lama ini. Seperti Jiwasraya, Asabri, kemudian Bumi Putra, ini kasus-kasus yang lama ini. Artinya carry out. Tapi yang sekarang ini tindak pidana korupsi sudah mulai menurun, mungkin karena uang ABN juga terbatas, APBD juga terbatas, tapi yang lebih penting adalah pengawasan dari negara ini sudah mulai ketat. Jadi catatan penting terhadap utang negara kita apa? Ya, catatan utang negara kita menurut saya sebaiknya yang ada ini di-maintain. Artinya bahwa pembiayaan melalui utang mulai dikurangi, APBN kita susun yang lebih prioritas dalam masa pandemi ini, lebih diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita mengurangi pengeluaran untuk belanja modal, infrastruktur yang artinya nanti jangka panjang. Kita fokus bagaimana membuat rakyat masa pandemi ini sejahtera dulu. Oh, artinya ini Prof mau mengatakan ini prioritas APBN kita saat ini untuk kesejahteraan masyarakat karena kita sedang berada dalam situasi krisis karena pandemi ya. Iya. Oh itu garis bawah. Ya artinya utang kita akan bisa dikendalikan kalau hanya untuk kesejahteraan rakyat, tidak besar itu dibandingkan untuk belanja barang, belanja modal dan lain-lain. Artinya infrastruktur yang ada sebaiknya diberikan kepada pihak swasta. Karena kalau diberikan BUMN juga nanti melalui penyertaan modal negara, artinya juga akan pengaruhi APBN kita. Begitu. Nah kalau ini Prof, kalau tadi Prof mengatakan bahwa satu, ini utang yang memang besar, tetapi Indonesia ini masih punya kemampuan untuk mengembalikan. Itu kan poin, itu poin penting. Gitu. Nah, dasar optimisme Prof itu dari mana? Dasar bahwa kita bisa mulai. Karena ada yang mengatakan ini utang kita ini udah sampai leher. Ya. Sebentar lagi kelelep. Nah, kalau saya lihat kan cara berpikir pesimis. Saya lihat Prof ini agak optimis tadi. Ya, Indonesia artinya utang 6.687 triliun ini itu dengan kemampuan yang kita punya, dengan sumber daya yang alam yang kita punya, ini masih bisa dikembalikan. Tapi selain itu apa optimismenya Prof ini? Saya sangat optimis apabila pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini mengendalikan belanja modal dan belanja dan jasa. Saya ambil satu contoh yang fakta. Tahun fiskal 2021 ini negara melalui Kementerian Keuangan bisa menarik pajak PNBP dan cukai itu mencapai 2,03 triliun. Artinya kalau kita sama seperti sekarang ini, kita dalam 5 tahun 6 tahun ke depan kita bisa bayar utang kita sepanjang kita bisa mengendalikan pengeluaran tidak produktif. Oh gitu. Ada efisiensi. Oh, jadi apa Prof mau mengatakan bahwa di situasi krisis ini aja kita bisa mencapai 2.000 triliun 03 penerimaan pajak. Iya, ya? artinya bahwa kinerja Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai ini perlu diberikan appreciate.
Oh gitu. Artinya apa? Di sini bahwa Menteri Keuangan telah memberikan pesan tegas kepada institusinya bekerja secara profesional. Hanya permasalahannya mungkin saya ingatkan kepada penyelenggara negara termasuk anggota DPR, sebaiknya di dalam menyusun APBN ini lebih prioritas kepada hal-hal yang untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya apa? Supaya bisa mengurangi beban utang. Sehingga nanti kita bisa ada ruang untuk membayar pokok pinjaman dan cicilan, sehingga nanti saya punya optimis tahun 2035 ini insya Allah utang kita akan menurun gratis. Kalau nanti asumsi pendapatan pajak kita tahun depan ini di atas 2000 T. Oke. Kita bisa efisien 5000 T, 500 T untuk bayar utang, berarti nggak nyampe 5 tahun utang kita Bisa kembali. bisa kita bayar melalui pajak kita. Ini Prof ini memberi apresiasi kepada Menteri Keuangan, Ya. Ibu Sri Mulyani. Saya ingin singgung sedikit. Sekarang itu ada peraturan yang lagi rame nih dibicarakan. Kalau orang mau ngurus apa-apa, ngurus surat, bahkan ngurus mau naik haji pun ya, ngurus dokumen-dokumen yang lain harus menyertakan kartu BPJS. Itu komentar Prof apa? Dan Ya. apa sebetulnya maksud di balik itu? Kalau Ya. kalau pendapatan itu tadi sudah lebih dari cukup, ini maksudnya apa nih ada kebijakan Ya, kayak gitu? kalau ini kita mesti bertanya dengan Ibu Menteri Keuangan. Namun kalau saya membaca tentang Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011, termasuk Undang-Undang Perhubungan, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Haji dan Umroh, dan Undang-Undang Agraria, sebetulnya di situ tidak ada pasal satupun yang mewajibkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia ini harus memiliki kartu BPJS dan sebagai syarat untuk mengurus 7 pelayanan publik. Artinya di sini bahwa keputusan ini sebetulnya tidak berkorelasi dengan undang-undang yang kami sebut tersebut. Artinya apa dasar pertimbangannya pemerintah? Menurut saya sebaiknya apabila akan mensyaratkan bahwa BPJS sebagai syarat untuk ibadah umroh haji, kemudian untuk akte jual beli tanah, kemudian untuk kredit bank, ini kan berarti bertabrakan dengan undang-undang perbankan. Kemudian untuk kredit kepada pertanian, nah ini kan termasuk rakyat kecil yang di daerah. Oleh karena itu sebaiknya kita harus taat kepada konstitusi dan undang-undang yang kita pakai, karena memang di dalam undang-undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang diberikan wewenang kepada negara dan pemerintah untuk memaksa kepada rakyat membayar atau menarik uang rakyat itu melalui undang-undang pajak. Artinya selain undang-undang itu pemerintah tidak bisa memaksa, karena yang diberikan izin oleh konstitusi hanya masalah perpajakan. Negara boleh memaksa rakyat yang tidak membayar pajaknya apabila dia memiliki penghasilan. Nah, kalau di sini sifatnya kan memaksa. Berarti di sini artinya di sini undang-undang ini kan sebetulnya tidak lex specialis. Yang diberikan undang-undang lex spesialis tentang keuangan negara itu hanya undang-undang pajak dan undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara. Nah, ini mestinya saran saya kepada pemerintah sebaiknya daripada ini membuat gaduh dan membuat situasi rakyat yang kurang nyaman, sebaiknya ditinjau. Sebaiknya kita kembali kepada undang-undang, kita naikkan tax ratio dan pendapatan pajak negara. Nah, pertanyaan saya, Prof, apa sih salahnya kalau pemerintah menerapkan ketentuan itu? Kan bagus juga supaya dalam tanda petik memaksa orang supaya mereka punya BPJS. Ya, tetapi kan konstitusi kita sebagai payung hukum, sebagai rujukan itu oleh founding father itu yang sudah kita 4 kali amandemen itu
hanya memberikan mandat kepada negara dan pemerintah untuk memaksa rakyatnya membayar atau pemerintah menarik uang itu hanya dalam hal undang-undang pajak saja itu. Karena apa? Kalau nanti ini kita langgar, berarti kita tidak taat dengan konstitusi kita. Maka sebaiknya lebih baik ini dibatalkan saja, atau Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 diamandemen. Nah, terserah lembaga DPR kita apakah setuju untuk memasukkan ini. Ya, apakah setuju lembaga DPR kita? Kalau ada cerita, Prof. Maksudnya ada cerita, biar nggak terlalu serius. Tetangga saya nih, sebelumnya mereka pada nggak mau divaksin. Wah, macam-macam lah alasannya, nggak mau. Lalu kemudian RT membuat pengumuman, bagi warga yang tidak mau divaksin, begitu nanti mereka mau mengambil bantuan, macam-macam bantuan dari pemerintah, itu wajib menyertakan kartu vaksin. Bagi yang tidak punya kartu vaksin, tidak boleh dan tidak akan diberikan bantuan. Akhirnya rame-rame, Prof. Semua berlomba-lomba pergi vaksin. Nah, kalau nggak digituin, masyarakat nggak mau divaksin, padahal pemerintah sudah mati-matian supaya ini divaksin. Jangan-jangan ini upaya pemerintah ini supaya masyarakat kita ini sadar bahwa kesehatan ini penting. Jadi BPJS itu penting diurus. Itu gimana menurut Prof? Kalau menurut saya bahwa negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya dengan memberi tadi bantuan tadi, dan itu sifatnya mengikat untuk negara. Artinya supaya ada kemauan dari rakyat dengan cara diiming-imingi uang. Tetapi berbeda ini kasusnya. Ini negara memaksa dengan aturan untuk menarik uang rakyat melalui tadi untuk syarat mengurus pelayanan publik, untuk umroh, untuk mengajukan kur, untuk akte jual beli tanah dan lain-lain, ini harus memiliki BPJS. Nah, di sini berarti rakyat dengan dipaksa untuk mengeluarkan uang BPJS tadi untuk mendapatkan kartu tadi kan, supaya nanti di dalam melakukan transaksi atau pelayanan publik mendapatkan pelayanan. Nah, ini artinya menurut saya kurang baik. Karena apa? Undang-undang dasar sudah mengamanatkan melalui undang-undang perpajakan. Disitulah pemerintah mestinya menggali dari sisi pajak. Jangan membuat aturan-aturan yang nanti membuat rakyat kita ini sudah pendapatannya menurun dalam masa pandemi, dibikin resah dan gaduh. Artinya apa? Di sini pemerintah rugi. Artinya apa? Nanti suara-suara jadi kurang baik terhadap pemerintah ini. Jadi Prof mau mengatakan bahwa ketentuan ini sebetulnya ini cara pemerintah untuk mengumpulkan duit dari masyarakat. Iya, dengan cara menggunakan regulasi BPJS tadi. Oh, cerdas juga ya. Ya, ini menurut saya kurang baik karena perintah konstitusi hanya pajak yang boleh. Tapi Prof, ini kita boleh berdiskusi soal ini. Ini kan ada dua nih BPJS. Ada BPJS Mandiri, ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Bagi masyarakat bawah yang tidak mampu itu kan ditanggung oleh pemerintah. Sementara yang BPJS Mandiri itu kan itu masyarakat kelas menengah lah. Apa salahnya kalau kelas menengah ini perlu disadarkan supaya mereka juga punya kesadaran untuk punya BPJS? Ya, Pak Sebastian. Atau karena situasi krisis saat ini, maka kemudian kebijakan ini dianggap kurang tepat? Ya, menurut saya di sini sebetulnya ada dua variabel. Yang pertama karena juga masalah krisis pandemi ini, di mana pendapatan masyarakat ini sebagian besar mengalami penurunan. Artinya tentunya daya beli masyarakat juga menurun. Bahkan untuk biaya hidup saja sudah sebagian besar merasa lelah. Nah, kemudian ada aturan memaksa yang di situ sebetulnya melawan undang-undang sebetulnya. Karena apa? Yang diperlukan hanya pajak, saya bilang tadi kan. Oleh karena sebaiknya kita mesti berpikir secara jernih. Bangsa Indonesia ini kan golongan menengah ke atas kan sangat relatif kecil. Dan golongan menengah ke atas itu pada umumnya mereka memiliki prestise. Mereka memiliki lebih baik kalau dia sakit akan membayar biaya mahal ke rumah sakit menurut dia. Dan ini biasanya BPJS kan untuk pendapatan menengah ke bawah. Yang mereka penghasilannya juga kurang.
Oleh karena sebaiknya BPJS ini diamandemen, dicarikan solusi bagaimana supaya rakyat ini tidak merasa dipaksa untuk membayar BPJS. Oh, dengan ketentuan tadi. Ya. Jadi cara yang terbaik menurut Prof ditunda dulu. Ya. Kalaupun mau menerapkan harus rubah dulu Ya, undang-undang diamandemen. BPJS. Oke. Artinya dibicarakan dengan rakyat, apakah ini bertentangan dengan undang-undang lainnya. Ya, Kalau ya, ini ya. bertabrakan berarti ini ya tidak boleh. Kenapa nih? Akan melanggar konstitusi ini. Oke, artinya pemerintah disuruh kreatif untuk Ya. cari duit, kumpulin duit dari masyarakat, jangan cara begini. Ya, melalui pajak tadi, melalui pajak, Oke, pendapatan oke, negara oke. bukan pajak dan cukai. Cukai. Itu sudah mencapai 2.000 triliun sudah sangat besar. Iya, Cuman iya, iya. karena pembiayaannya sangat besar, jadi ini hak rakyat ini akhirnya dikurangi. Nah, ini Ya. yang mesti Itu yang luar biasa tadi, Iya. ini prestasi luar biasa menurut saya. Iya. Target pencapaian pajak itu Iya. itu apa namanya tercapai gitu. Iya. Padahal kita dalam masa krisis itu Iya. itu luar biasa. Nah, Prof, sekarang kita beralih ke topik yang lain. Seperti yang saya ingatkan di awal tadi, Prof ini sering menjadi saksi ahli di kejaksaan maupun di pengadilan tipikor berkaitan dengan kasus korupsi. Prof cerita sedikit dong, apa sih sebetulnya yang terjadi dengan korupsi di Indonesia ini yang tidak pernah berhenti-berhenti? Hampir setiap hari ini ada aja ditangkap, dan yang ditangkap ini rata-rata pejabat loh. Mulai dari menteri, gubernur, bupati. Ini gimana nih pengalaman Prof? Apa sih sebetulnya yang terjadi dengan korupsi kita? Jadi kalau kita berbicara korupsi, penyalahgunaan uang negara, ini sebetulnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Ya, Sejak zaman VOC. VOC itu bubar pada tahun 1775 karena pelakunya korupsi. Sehingga korupsi ini sudah ada sejak zaman VOC. Bahkan VOC itu bubar karena adanya korupsi. Kemudian pada zaman kerajaan di Nusantara ini, pada era tahun 1800 sampai 1042, ini korupsi sudah ada, yaitu melalui upeti raja-raja ini. Itu korupsi itu, melalui upeti raja-raja itu. Jadi sebenarnya korupsi itu sudah menjadi suatu budaya pada zaman dulu, sebelum kita ada. Bahkan sampai sekarang. Nah, kemudian pada era Orde Lama, korupsi ada, tetapi kan waktu itu perekonomian kita kan belum stabil, APBN kita kecil, jadi korupsi juga kecil. Nah, kemudian korupsi juga terjadi pada era Orde Baru, yang kita sebut melalui waktu itu namanya KKN, sehingga ada ide yang namanya reformasi. Kemudian beralih ke Orde Reformasi, tetapi pada Orde Lama itu saya mencatat bahwa korupsi pada waktu itu masih terpusat di pusat pemerintahan. Artinya saya waktu itu sudah usia 60, itu jarang mendengar menteri, gubernur ditangkap karena korupsi. Karena belum ada KPK. Enggak juga. Artinya kenapa? Artinya waktu itu korupsi hanya terpusat. Terpusat di pusat pemerintahan, di pengendali pemerintahan. Namun pada era reformasi yang kita menganut demokrasi liberal, kita menganut mazhab ekonomi liberal, korupsi ini malah menjadi momok. Oh gitu ya? Malah bahkan menurut almarhum Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, pada tahun 1990 itu beliau mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat retail dan berjamaah. Artinya ini korupsi sudah masuk ke lapisan segala penjuru masyarakat, baik dari pejabat negara, politikus sampai pengusaha sampai tingkat bawah sudah melakukan praktek-praktek korupsi. Saya ingin tanya, Prof. Selama Prof menjadi saksi ahli, pertanyaannya itu pejabat-pejabat yang ditangkap KPK itu mereka betul korupsi dan makan uang negara, atau mereka nggak makan uang negara sebetulnya karena kesalahan administratif lalu kemudian mereka jadi ini pengalaman Prof ya. Kalau pengalaman saya menjadi ahli di Kejaksaan Agung dan saya sering di BAP,
untuk jadikan P21 dan diajukan ke penuntutan, itu memang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur negara ini betul-betul menggarong uang negara. Oh. Karena saya membaca hasil audit investigasi dan perhitungan PKN, BPK ini saya pelajari sampai jam 1 pagi. Saya baca dengan cermat dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik dan data dari BPK, memang betul-betul pejabat negara ini menggarong uang negara. Oh. Itu betul memang. Memang betul, Jadi ya? bukan faktor politis. Oh. Memang betul-betul merugikan keuangan negara. Karena apa? Untuk diajukan ke pengadilan tipikor ini harus ada bukti yang valid. Ada bukti fakta, ada keterangan pendapat ahli saya. Dan itu nanti akan diuji oleh hakim. Dan akan dibantah biasanya oleh pihak lawyer. Oke, jadi Prof sudah mengkonfirmasi bahwa memang yang ditangkap KPK atau yang diproses di pengadilan tipikor memang betul makan uang negara. Iya. Ya. Nah, sekarang yang kedua yang saya ingin konfirmasi ke Prof ini, sebetulnya level korupsi kita ini sudah sangat parah atau sebetulnya masih? Ya kalau periode 15 tahun yang lalu sampai 2020 kemarin memang sangat parah. Tapi tahun 2021, 2022 ini sudah mulai tren menurun ini. Menurut analis saya mungkin ini uang APBN sudah mulai terbatas dan mungkin pengawasan dari pihak lembaga negara juga ketat. Dari pemerintah juga sudah mulai tegas. Oh, kalau terkait dengan COVID ini, pengelolaan dana berkaitan dengan COVID ini? Ya, tentunya dengan COVID ini saya waktu itu juga pernah menyarankan kepada Ketua KPK Pak Firly tentang kasus penyalahgunaan negara oleh Menteri Sosial. Waktu itu saya sarankan bahwa memang ini masuk ranah korupsi, penyalahgunaan keuangan negara. Jadi bukan suap. Namun oleh Pak Firly rupanya tidak dianggap itu. Karena apa? Yang dimaksud pengelolaan keuangan negara dari mulai perencanaan sampai penggunaan itu keuangan negara. Oh. Jadi di sini mereka tidak menerima suap, tetapi ngambil uang negara. Mana mungkin pengusaha punya uang untuk nyuap kepada pejabat? Yang diambil juga uang negara itu, gitu loh. Dengan dasar kong kali kong gitu. Kayaknya loh. Prof ini begitu ngomong korupsi suara makin naik nih, makin kenceng ya. Iya. Suara. Iya. Luar biasa. Nah, Prof, menurut Prof, ini korupsi yang terjadi di Indonesia ini masih bisa diatasi nggak sih? Saya yakin bahwa atau masih bisa di. Saya yakin bahwa ke depan ini korupsi ini bisa dicegah dan mungkin 10 tahun ke depan bisa dihentikan. Dengan variabel, dengan syarat bahwa sistem demokrasi kita yang liberal ini, yang banyak partai politik ini dirampingkan. Artinya jangan terlalu banyak partai politik. Oh, partai politik ya, disederhanakan. Ya, sebaiknya yang mereka memiliki ideologi sama bergabung. Sehingga kita remengkan minimal 3 atau 4 lah. Sehingga di sini mengurangi biaya politik. Karena dengan banyak yang partai untuk bersaing menjadi pejabat negara ini menggunakan biaya politik yang sangat mahal. Dan pada umumnya mereka yang pengalaman saya di pengadilan tipikor ini, mereka itu sebelum menjadi pejabat negara mereka sudah ada semacam kesepakatan dengan pihak donatur untuk membiayai biaya kampanyenya, biaya politiknya. Kemudian dia setelah nanti menjadi pejabat publik akan menggunakan uang APBN maupun APBD untuk balas budi. Jadi menurut saya sebaiknya partai politik di Indonesia ini dirampingkan, ada reformasi. Contohnya di US itu hanya 2 partai politik, di Inggris 2, ya kan, di Australia hanya 2, di Malaysia 3, di Singapura malah cuma 1 kalau tidak salah, atau 2. Dan di sana jelas bahwa negara ini sangat mudah mengelola negara, karena tidak banyak hiruk pikuk. Sambil contoh, saya baca uang APBN ini banyak tersedot untuk hajatan politik, untuk menyelenggarakan pilpres, pilek, pilkada, ini dibiayai oleh negara. Dan di sana dari uang pajak. Artinya negara ini sudah terlalu berat membiayai hajatan politik ini, Pak.
Ya, kalau nggak dibiayai negara, siapa lagi yang biayai? Ya artinya bahwa kita ini harus yakin bahwa demokrasi itu hanya alat, bukan tujuan. Ya, tujuan kita adalah mempesejahterakan rakyat kita. Oke, tapi Prof kan tidak ingin mengusulkan kita kembali lagi model kayak gaya Orde Baru kan? Tidak, saya hanya ingin politik dirampingkan. diatur. Enggak kan? Saya hanya ingin dirampingkan untuk menekan biaya politik, sebaiknya partai politik dirampingkan. Tidak usah terlalu banyak yang ideologinya sama bergabung. Sistem politiknya lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Biaya politik ditekan. Tidak mahal ditekan. Tapi Prof, saya ingin ini konfirmasi. Dari sekian banyak, katanya kan begini. Orang yang duitnya sudah banyak, sudah selesai dengan dirinya, lalu kemudian dia jadi pejabat publik, maka dia tidak tergoda lagi untuk ngambil duit negara. Faktanya gimana? Pengalaman saya menjadi ahli di Kejaksaan Agung dan saksi ahli meringankan di Tipikor itu, saya menangkap bahwa korupsi di Indonesia ini ada kurang lebih 7 variabel. Oh. 7 variabel sebagai trigger orang melakukan korupsi. Oke, satu yaitu artinya yang berhubungan biaya politik. Biaya politik. Kedua, di sini kalau orang Jawa bilang greedy, rakus. Oh, rakus, greedy. Sakah. Tiga. Ya. Kemudian tekanan. Apa itu? Tekanan, pressure. Orang melakukan korupsi ini karena tekanan dari lingkungan. Oke. Di pemerintahan maupun di rumah tangga. Oke, 4. Itu pressure. Ya kan? 4. Kemudian bangsa kita itu biasa dengan hidup hedonis. Oh, hedon. Hidup mewah. Gaya hidup hedon. Oke. 5. Artinya bahwa itu memicu praktek-praktek korupsi. Oke, yang kelima, Prof. Kemudian antara pengawasan yang sifatnya melekat lemah. Oke. Maka menurut saya kurang. sebaiknya BPKP sebagai pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Jenderal dan sebagainya itu difungsikan betul-betul mengawasi keuangan negara. Yang keenam, Prof. Nah, yang keenam ini yang mesti kita menjadi peringatan kita. Apa itu? Artinya bahwa manusia itu tidak pernah bersyukur. Oh. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Iya. Oke, orang tidak pernah puas. Jadi itulah mendorong orang untuk korupsi, menyalahgunakan jabatan. Jadi nggak benar juga tadi, orang sudah banyak duit tetap aja. Oke. Karena manusia itu sifatnya adalah serakah tadi. Yang terakhir. Kurang bersyukur. Yang terakhir, Prof. Ini sudah 6. Yang ketujuh. Yang menyebabkan orang korupsi. Pengawasan melekat. Sudah. Kemudian pengawasan dari internal negara juga lemah. Oh. Jadi BPK ini menurut pengamatan saya, karena saya sudah berapa kali, 7 kali mengikuti fit and proper. Oke. Sudah jelasan dengan Komisi 11 bahwa undang-undang BPK ini mesti diamandemen. Karena apa? Di sini BPK ini tupoksinya hanya melaksanakan audit LKPP dan LKPD yang ujung-ujungnya hanya sebatas memberikan opini yang bersifat politis dan prosedural. Jadi dia kurang melaksanakan fungsi audit investigasi untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Maka itu sebaiknya BPK ini perlu di amandemen undang-undangnya, kemudian anggota BPK sebaiknya dicari orang-orang yang profesional dan independen. Oke. Dan memiliki kemampuan sebagai auditor negara. Oke, Prof, kita sudah ada di penghujung. Saya minta closing statement. Bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan negara yang baik? Singkat aja, Prof. Ya, pengelolaan negara yang baik yaitu harus melaksanakan basis good governance and clean governance. Oh, good governance, clean governance. Ya, itu salah satu cara untuk mencegah korupsi. Oke, dan pemerintah sekarang sudah mulai mengarah ke situ? Ya, kalau menurut saya pemerintahan Jokowi ini sudah on the track. On the track. Kalau toh di situ masih ada sedikit-sedikit tangkap tangan KPK itu sebetulnya kan itu hanya riak-riak kecil aja. Artinya dilakukan oleh pejabat daerah dengan pihak swasta. Artinya tidak sampai mengambil uang bendahara negara. Oke. Iya. Oke, Prof. Terima kasih. Kita Sama-sama. sudah ngobrol panjang lebar dan banyak hal yang kita sudah gali. Saya kira bicara soal keuangan negara dan bagaimana mengelola keuangan negara bukan hal yang mudah. Ya karena itu, ini luar biasa. Menurut Prof tadi, pemerintah Jokowi sekarang ini sudah mulai jalan on the track.
Itu artinya kita punya harapan Indonesia ini makin hari makin lebih baik. Sampai jumpa lagi di Galeri Sebastian yang akan datang. Thank you. Ya, Prof. Yuk, siap.